Salam damai untuk kamu yang sedang menyimak. Terima kasih karena masih mau duduk sejenak di tengah dunia yang terus memaksa kita untuk berlari. Di saat semuanya berlomba mencapai lebih, kamu memilih untuk diam dan mendengar suara yang datang dari dalam dirimu sendiri. Mungkin kamu sedang lelah, mungkin kamu sedang kehilangan arah, atau mungkin kamu sedang bertanya dalam diam. Kenapa semuanya terasa jauh? Kenapa semua yang kupikir pasti malah perlahan pergi? Video ini bukan ceramah, ini juga bukan petuah dari orang suci. Ini adalah ruang refleksi. Tempat kita duduk sama rendah sebagai manusia yang pernah hancur, pernah kecewa, dan kini sedang belajar untuk bersandar pada sesuatu yang lebih kokoh dari dunia. Karena bisa jadi saat kamu merasa semua menjauh, semesta sedang membimbingmu untuk tidak lagi bergantung pada hal yang rapuh dan mulai menggantungkan hatimu pada sesuatu yang tak tergoyahkan, apapun keyakinan yang kamu peluk. Sebelum kita mulai lebih dalam, jika kamu merasa video ini berbicara ke dalam hatimu, aku ingin mengajak kamu untuk subscribe ke channel ini, Iris Pandangan Hidup. Channel ini dibuat bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani. Di tengah sunyi dan riuh dunia yang tak selalu ramah, mungkin kita hanya butuh satu kalimat yang bisa menenangkan. Mungkin video ini bisa menjadi teman perenungan di malam yang sepi, atau pengingat saat langkahmu mulai goyah. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentarmu. Ceritakan bagaimana isi video ini menyentuhmu. Karena bisa jadi, kisahmu akan menguatkan yang lain. Kita semua punya luka, tapi dari luka itulah cahaya sering muncul. Maka izinkan dirimu untuk tidak merasa sendirian, karena mungkin di balik rasa hancur itu, semesta sedang memintamu untuk melepaskan, agar kamu bisa menerima yang lebih besar. Dan pelajaran itu tak pernah datang dari yang mudah. Tanda pertama, ketika semua yang kamu andalkan tiba-tiba gagal tanpa alasan yang jelas. Kamu sudah berusaha, kamu sudah memberi yang terbaik. Bahkan mungkin kamu sudah berdoa, berharap, dan meyakini bahwa hasilnya akan sesuai harapan. Tapi ternyata tidak. Satu demi satu mulai runtuh. Orang yang kamu percaya pergi, proyek yang kamu kerjakan gagal, pekerjaan yang kamu andalkan lenyap begitu saja. Kamu mulai menyalahkan diri sendiri, tapi diam-diam kamu juga bertanya, kenapa semuanya gagal padahal aku sudah mencurahkan segalanya? Mungkin ini bukan tentang kurangnya ikhtiar, tapi tentang kebergantungan. Mungkin kamu terlalu menggantungkan segalanya pada usaha, pada orang lain, pada kalkulasi yang kamu buat sendiri. Padahal tidak semuanya bisa dikendalikan. Dan saat semua mulai gagal, bisa jadi itu adalah cara semesta untuk menarikmu kembali. Menyadarkan bahwa ada kekuatan lebih tinggi yang ingin kamu bersandar, bukan sekadar berencana. Di banyak ajaran kebijaksanaan, kegagalan bukan berarti hukuman. Ia adalah jembatan, sebuah tanda bahwa kamu sedang diminta untuk memurnikan niat, memperjelas sandaran. Apakah kamu selama ini hanya percaya pada usahamu sendiri? Apakah kamu merasa semua akan berhasil karena kamu cerdas, kuat, atau punya relasi? Bisa jadi kegagalan ini hadir agar kamu melepaskan semua ilusi itu. Karena saat semua sandaranmu jatuh, kamu hanya punya satu tempat bersandar yang tak akan pernah jatuh. Apapun nama yang kamu berikan, Tuhan, semesta, energi ilahi, itulah pusat dari semua kepastian. Di saat dunia dan diri sendiri pun mengecewakan, barulah kamu sadar, kita ini rapuh. Tapi justru dari rapuh itulah tumbuh kekuatan. Kekuatan yang datang dari berserah, bukan menyerah. Dari menyadari bahwa hidup bukan soal memegang kendali, tapi soal kepercayaan penuh pada proses yang lebih besar dari logika. Tanda kedua, saat kamu merasa hampa meski dikelilingi banyak orang, kamu tertawa, berbincang, dan terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Tapi di dalam, kamu merasa kosong. Seperti ada ruang yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Ini bukan hal aneh. Ini adalah pengalaman yang sangat manusiawi. Kadang kita terlalu sibuk membuktikan diri di hadapan dunia, sampai lupa menengok keadaan hati sendiri. Kita berharap orang-orang di sekitar bisa menjadi penopang. Tapi pada titik tertentu, kita akan sadar, tidak ada satupun manusia yang bisa benar-benar memenuhi ruang batin kita. Ketika rasa hampa itu datang, jangan buru-buru mengusirnya. Duduklah bersama rasa itu.
Mungkin itu bukan kehampaan. Mungkin itu adalah panggilan untuk kembali. Untuk berhenti menggantungkan kebahagiaan pada luar diri. Untuk mulai menumbuhkan ketenangan yang datang dari dalam, dari kedekatanmu dengan yang lebih hakiki yang tak pernah meninggalkanmu. Banyak orang merasa takut saat sepi datang. Padahal sunyi bisa menjadi guru terbaik. Ia mempertemukan kita dengan diri sendiri. Dan ketika kamu merasa kosong meski tak sendirian, itu artinya jiwamu sedang bicara. Ia sedang mengatakan bahwa selama ini kamu terlalu sibuk di luar dan lupa merawat yang di dalam. Kebahagiaan yang sejati tak pernah datang dari jumlah teman, validasi sosial, atau banyaknya aktivitas. Ia datang dari kedamaian yang tumbuh saat kamu merasa cukup, meski tak memiliki banyak. Saat kamu tenang, meski tak ada yang memuji. Saat kamu tahu kemana harus kembali. Saat semua orang pergi, maka jangan lari dari kehampaan. Genggam ia, dengarkan pesannya. Karena bisa jadi itu adalah awal dari perjalanan batin yang paling jujur. Mengenal dirimu sendiri. Dan lewat pengenalan itu, kamu akan mengenal sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Tempat bersandar yang tak pernah rapuh oleh perubahan. Tanda ketiga, saat rencanamu yang paling matang justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kamu sudah merancang semuanya dengan hati-hati, menghitung risiko, menyiapkan cadangan, melibatkan orang-orang terbaik. Tapi anehnya, justru rencana itu yang runtuh paling cepat. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu ceroboh, tapi karena ada hal-hal yang tidak bisa diukur oleh logika manusia. Kadang, semesta tidak ingin kamu berhasil dulu karena ada pelajaran yang lebih penting dari keberhasilan. Pembebasan dari kelekatan. Barangkali kamu terlalu mencintai rencanamu, sampai lupa bahwa hidup tidak selalu mengikuti skenario manusia. Kegagalan rencana bisa jadi perlindungan, bisa jadi penyelamatan. Atau mungkin itu adalah cara halus dari semesta untuk bilang, bukan ke arah situ jalanmu. Maka saat semua perhitunganmu tak membuahkan hasil, bukan berarti kamu gagal. Tapi mungkin kamu sedang diarahkan. Dan arah itu, meski belum kamu mengerti, sedang membawa kamu ke tempat yang jauh lebih dalam dan bermakna. Hidup bukan sekadar soal rapi atau tidaknya perencanaan, tapi juga tentang seberapa lentur kita menerima ketidakterdugaan. Ada kalanya apa yang kita anggap ideal ternyata bukan yang kita butuhkan. Dan rencana yang gagal itu bukan untuk menyakitimu, tapi justru menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Sayangnya kita terlalu sering menyamakan hasil dengan nilai diri. Seolah-olah jika rencana gagal, maka kita juga gagal sebagai pribadi. Padahal keberhargaanmu tak ditentukan oleh hasil, tetapi oleh caramu bangkit, caramu menerima, dan caramu terus berjalan walau arah tak jelas. Belajarlah percaya bahwa mungkin bukan rencanamu yang salah, tapi waktunya belum tiba. Atau mungkin memang ada jalan lain yang lebih selaras dengan pertumbuhan jiwamu. Di titik inilah, kamu mulai belajar untuk melepaskan kendali. Untuk menerima bahwa ada kuasa yang lebih besar dari logika dan timeline buatan manusia. Dan dari sana, kamu akan tahu apa itu ikhlas yang sebenarnya. Tanda keempat, ketika kamu merasa terlalu lelah berharap pada manusia. Kamu pernah menggantungkan harapanmu pada seseorang. Kamu percaya dia akan selalu ada, selalu mengerti, dan selalu mendukungmu, tapi ternyata tidak. Mungkin dia pergi, mungkin dia berubah, atau mungkin kamu sendiri yang kecewa karena ekspektasimu tak terpenuhi. Rasa lelah itu nyata. Rasanya seperti habis tenaga, bukan karena bekerja keras, tapi karena terus-menerus dikecewakan. Ini bukan tentang menyalahkan orang, tapi tentang menyadari bahwa manusia itu terbatas. Mereka bisa lupa, sibuk, bahkan gagal memahami kita. Dan jika kita terus menggantungkan kebahagiaan dan makna hidup kita pada orang lain, maka kecewa adalah harga yang pasti. Maka pelajaran paling mahal dari kelelahan itu adalah, sudah saatnya kembali ke dalam, mengisi ruang hatimu sendiri. Berharap pada yang tak pernah lupa, yang tak pernah pergi, yang tak pernah mengecewakan. Apapun namanya dalam keyakinanmu, dialah tempat yang paling aman untuk bersandar. Saat kamu mulai belajar untuk tidak berharap berlebihan pada manusia, bukan berarti kamu jadi antisosial, bukan berarti kamu tidak lagi percaya pada siapapun, tapi kamu mulai sadar, hubungan yang sehat bukanlah tentang menggantungkan hidup,
tapi tentang berjalan berdampingan. Kamu tidak lagi menuntut orang lain untuk selalu hadir, karena kamu tahu mereka juga sedang berjuang dalam hidupnya sendiri. Kamu mulai bisa menerima bahwa tidak semua orang akan memahami rasa sakitmu. Dan itu tidak apa-apa, karena semakin kamu bergantung pada pemahaman orang lain, semakin besar peluang kamu merasa kesepian. Tapi ketika kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri, bahkan dalam sunyi pun kamu tetap tenang. Karena kamu tahu, ketenangan itu bukan dari jumlah orang di sekitarmu, tapi dari kedalaman hubunganmu dengan kekuatan batin yang kamu percayai. Dan di titik ini, kamu tidak lagi takut ditinggalkan. Karena kamu tahu, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Tanda kelima, ketika hatimu tiba-tiba merasa takut tanpa sebab yang nyata. Kamu merasa cemas, gelisah, dan panik, padahal tidak ada kejadian buruk yang sedang terjadi. Rasanya seperti ada sesuatu yang salah, tapi kamu tak bisa menunjuk dengan pasti apa itu. Ini adalah momen yang sangat umum dalam proses pertumbuhan batin. Ketakutan tanpa sebab sering muncul saat fondasi keyakinanmu sedang digeser. Saat semesta sedang mengajakmu melepaskan rasa aman palsu yang selama ini kamu pegang. Kita terbiasa merasa aman karena rutinitas, status sosial, orang-orang di sekitar. Tapi ketika hal-hal itu mulai tidak terasa cukup, jiwa kita gemetar. Tapi jangan buru-buru melarikan diri dari rasa itu. Karena ketakutan ini bukan musuh, tapi sinyal. Ia sedang menunjukkan bahwa kamu sudah siap naik ke tingkat selanjutnya. Mempercayai sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan dalam tenang yang dalam dan damai. Ketakutan itu seperti kabut. Ia menutupi pandangan agar kamu tidak terus-menerus berjalan dengan sombong, seolah tahu semua arah. Saat kamu mulai merasa takut tanpa alasan jelas, itu bisa menjadi undangan untuk menyelami diri. Untuk bertanya, apa yang sebenarnya membuatku merasa tidak aman? Mungkin selama ini kamu merasa aman karena gaji tetap, pasangan yang suportif, atau lingkungan yang stabil. Tapi semua itu bisa berubah. Dan ketakutan ini datang untuk menunjukkan bahwa jika rasa amanmu bertumpu pada hal-hal yang bisa hilang, maka kamu akan terus dihantui cemas. Maka sekaranglah waktunya membangun pondasi baru. Rasa aman yang tumbuh dari dalam. Dari relasi yang kuat dengan kekuatan yang lebih tinggi. Bukan karena kamu mengontrol segalanya, tapi karena kamu percaya bahwa apapun yang terjadi, kamu akan baik-baik saja. Bukan karena dunia baik, tapi karena kamu telah memilih untuk berdamai dengan ketidakpastian itu sendiri. Tanda keenam, saat hal-hal yang dulu kamu yakini, kini terasa rapuh. Keyakinan hidup, prinsip, bahkan tujuan yang dulu begitu kuat kamu genggam, tiba-tiba tidak lagi sekuat itu. Mungkin kamu mulai bertanya-tanya, apa benar ini yang kuinginkan? Apa ini makna sukses yang sebenarnya? Apa jalan hidupku masih sesuai dengan nilai-nilainya? Keraguan seperti ini bukan tanda kelemahan. Justru ia tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Karena yang tidak pernah berubah adalah mereka yang tidak pernah berpikir ulang. Kamu sedang diuji untuk membedakan mana yang kamu yakini karena benar-benar kamu pahami dan mana yang hanya kamu warisi tanpa sadar. Jangan takut mempertanyakan ulang. Karena dalam proses itulah kamu mulai membentuk pemahaman yang lebih jujur. Dan dari keraguan itu, perlahan akan muncul arah baru. Arah yang tidak ditentukan oleh tekanan luar, tapi dari suara hati paling dalam. Dan suara itu jika kamu dengarkan baik-baik, selalu membimbing ke keutuhan. Keyakinan yang tumbuh dari kesadaran akan selalu lebih kuat dari sekadar ikut-ikutan. Dan untuk sampai ke sana, kamu perlu melewati fase rapuh. Saat semua terasa tidak pasti, saat kamu merasa tidak tahu apa-apa, tapi justru di sanalah pintu terbuka. Saat kamu mengosongkan diri dari semua kepastian palsu, maka ruang di hatimu akan siap menerima kebenaran yang lebih dalam. Kamu mulai belajar untuk tidak memaksa segala hal berjalan sesuai yang kamu pahami, karena hidup jauh lebih luas dari apa yang bisa kita definisikan. Di sini, kamu belajar untuk menundukkan ego, melepaskan rasa aku tahu semua, dan menggantinya dengan aku bersedia dibimbing. Dan pembimbing sejati bisa datang lewat apa saja. Pengalaman, rasa sakit, orang asing, bahkan kesunyian. Maka jangan takut jika apa yang kamu yakini mulai bergoyang. Itu bukan kehancuran, tapi pembersihan. Dan dari ruang yang bersih itulah, makna sejati akan tumbuh perlahan. Tanda ketujuh,
Ketika kamu sudah berusaha maksimal, tapi hasilnya tak kunjung datang. Ini mungkin salah satu momen paling melelahkan dalam hidup, saat kamu merasa sudah melakukan semuanya. Kamu belajar, bekerja keras, sabar, bahkan menekan ego demi mencapai sesuatu yang kamu yakini baik. Tapi entah kenapa, hasilnya selalu tertunda. Saat orang lain tampak mudah mendapatkannya, kamu justru harus menunggu dalam ketidakpastian. Di sini, banyak orang menyerah karena lelah, karena merasa doanya tidak dikabulkan. Tapi justru di titik ini, kesadaran tinggi sedang dibentuk bahwa hidup bukan soal pencapaian cepat, melainkan proses penyucian niat. Mungkin kamu belum siap menerima hasil karena ada bagian dalam dirimu yang masih butuh dibersihkan. Entah itu kesombongan, keterikatan, atau ketakutan yang tersembunyi. Dalam ajaran bijak manapun, selalu ada satu pesan. Kadang hasil bukan ditunda, tapi disimpan untuk waktu yang lebih tepat, di tempat yang lebih baik, dalam bentuk yang lebih bermakna. Menunggu tanpa tahu kapan hasilnya datang adalah ujian kepercayaan paling dalam. Karena saat kita bisa sabar terhadap hal yang tak kita pahami, berarti kita mulai benar-benar percaya. Bukan hanya kepada hasil, tapi kepada hikmah di balik segalanya. Dalam banyak tradisi spiritual, kesabaran bukan pasif. Ia adalah bentuk tertinggi dari pengakuan bahwa kita bukan pemilik segalanya. Kita hanya bisa berusaha dan menyerahkan sisanya kepada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dan justru dari penyerahan itulah datang kekuatan. Karena kamu tak lagi mengikat hidupmu pada hasil yang terbatas, tapi pada makna yang lebih luas. Kamu mulai bisa melihat bahwa yang kamu butuhkan mungkin bukan keberhasilan, tapi kedewasaan. Bukan pencapaian, tapi penerimaan. Dan dari penerimaan itu, kamu justru menemukan kedamaian yang tak bisa dibeli dengan apapun. Jadi, jangan anggap keterlambatan hasil sebagai hukuman. Bisa jadi, itu adalah bentuk perlindungan paling lembut yang diberikan semesta untuk menjaga hatimu tetap bersih dan utuh. Tanda ke-8. Ketika kamu merasa semua arah terasa tertutup dan kamu tak tahu harus melangkah kemana. Kamu sudah mencoba kanan dan kiri, depan dan belakang, tapi semuanya mentok. Di saat seperti ini, rasa bingung, putus asa, dan marah bisa muncul bersamaan. Tapi justru di titik kebingungan itulah kesadaran baru bisa muncul. Karena selama ini kamu mungkin terlalu percaya pada peta yang kamu buat sendiri. Padahal hidup bukan hanya soal arah, tapi juga soal ketepatan waktu. Ketika semua jalan tertutup, mungkin itu sinyal untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk diam dan mendengarkan. Mendengarkan suara hati, intuisi, atau bahkan pesan dari hal-hal sederhana di sekitarmu. Kadang kita terlalu sibuk bergerak sampai lupa menyimak. Maka ketika semua jalan buntu, jangan buru-buru panik. Mungkin bukan kamu yang harus bergerak, tapi hatimu yang harus lebih tenang dulu, agar bisa melihat jalan yang sebelumnya tak terlihat. Dalam keheningan, banyak hal penting mulai terdengar. Suara yang biasanya tenggelam oleh bising rutinitas, mulai terdengar pelan-pelan. Suara intuisi, suara nurani, suara yang membisikkan arah, bukan melalui logika, tapi melalui kedamaian. Maka jangan takut untuk berhenti. Dalam tradisi kontemplatif banyak ajaran, diam adalah jalan menuju pencerahan. Karena saat kamu berhenti bergerak secara fisik, batinmu punya ruang untuk bergerak lebih dalam. Kamu mulai menyadari bahwa banyak keputusan besar dalam hidup justru datang bukan dari aktivitas intens, tapi dari keheningan yang jujur. Dan kadang, satu langkah yang diambil dari kesadaran penuh lebih baik dari 100 langkah yang diambil karena terburu-buru. Maka jika saat ini semua arah terasa tertutup, bersyukurlah. Mungkin kamu sedang dijauhkan dari jalan yang salah atau sedang dipersiapkan untuk jalan yang lebih tinggi. Di saat kamu tak tahu kemana harus melangkah, itulah saat paling tepat untuk mendekat pada Yang Maha Mengetahui. Tanda ke-9, saat kamu mulai merasa cukup hanya dengan menjadi. Tidak lagi mengejar validasi, tidak lagi sibuk membuktikan apa-apa. Ini bukan berarti kamu berhenti bermimpi atau tidak punya tujuan. Tapi kamu mulai tenang dalam prosesmu sendiri. Kamu tak lagi membandingkan langkahmu dengan orang lain. Kamu tidak panik jika hidupmu tak secepat atau semewah orang lain. Karena kamu tahu
Nilaimu bukan ditentukan oleh pencapaian luar, tapi oleh kedalaman batinmu. Ini adalah salah satu tahap tertinggi dalam perjalanan spiritual. Ketika kamu bisa hidup dengan sederhana, tapi merasa utuh. Ketika kamu tahu bahwa kamu berharga, meski tidak sedang dipuji. Bahwa kamu punya arti, meski tidak viral, tidak populer, tidak disorot. Di titik ini, kamu tak lagi butuh pengakuan luar, karena kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Dan saat itu terjadi, kamu mulai merasakan kedamaian yang tidak tergantung pada apapun yang bisa hilang. Tanda ke-10, ketika kamu bisa bersyukur bahkan di tengah ketidakpastian. Ini adalah puncak dari semua pelajaran tadi. Saat kamu mulai bisa melihat kebaikan dalam hal yang belum sempurna, kamu bersyukur bukan karena semuanya lancar, tapi karena kamu tahu kamu sedang diproses. Dan proses itu, meski menyakitkan, membentuk dirimu jadi pribadi yang lebih kuat, lembut, dan dalam. Disinilah kamu mulai benar-benar mengenal arti pasrah yang penuh kesadaran. Kamu tidak menyerah, tapi kamu merelakan. Kamu tidak putus asa, tapi kamu percaya. Dan dalam kepercayaan itu, kamu mulai merasakan kebebasan. Bebas dari beban pencapaian, dari tekanan ekspektasi, dari ketakutan akan masa depan. Dan jika kamu bisa sampai di titik ini, maka perjalanan ruhani itu benar-benar sedang membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan dengan klik like, komentar, dan subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup. Mari kita terus tumbuh bersama.